Saudara, Jawa Timur saat ini menduduki 3 besar nasional untuk jumlah kasus positif COVID-19. Jawa Timur juga merupakan zona merah dengan sebaran kasus positif PDP maupun ODP yang cukup merata hampir di seluruh daerah. Saat ini melalui sambungan Skype kita akan berbincang dengan Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa yang memprediksi puncak pandemi COVID-19 di wilayahnya pada sekitar bulan Juni 2020. Selamat pagi Ibu Khofifah. Ya, selamat pagi. Pagi Ibu, terakhir sejak berbicara dengan Ibu Khofifah, kita belum punya berita gembira bahwa penyebaran COVID-19 ini sudah menurun di Jawa Timur. Bahkan tadi seperti informasi yang kita sampaikan, saat ini menjadi salah satu dari 3 besar zona merah di Indonesia untuk provinsi begitu. Bu Khofifah, apa yang masih belum maksimal sehingga penyebaran ini masih terjadi? Dan benarkah bahwa puncaknya ini belum kita alami di Jawa Timur? Ya, jadi kan ada beberapa prediksi. Semula kalau misalnya kita efektif 1 April, intervensinya masif, maka mungkin kita bisa mencapai puncak pada akhir April. Tapi ternyata untuk bisa memaksimalkan intervensi dan kedisiplinan kepatuhan masyarakat itu tidak sederhana. Akhirnya kemudian kita mengajukan PSBB. Dan pada 28 April kita mulai memberlakukan PSBB. 3 hari pertama adalah tahapan di mana kita memberikan himbauan dan teguran. 1 Mei sampai 11 Mei ini tahapan teguran dan penindakan. Apa yang ingin saya lakukan bersama dengan Forkopimda Jawa Timur? 7 hari sebelum kita mengajukan PSBB, kita sudah melakukan patroli berskala besar. Kita pun bersama Polda dan Kodam, kemudian gugus tugas provinsi, kita menyiapkan tenaga kesehatan dengan menggunakan APD lengkap dan rapid test. Kerumunan itu seperti biasa. Yang berapa kali saya sampaikan bahwa masyarakat itu sepertinya sudah selesai 14 hari mereka berdiam di rumah, maka mereka sudah seperti sebelum-sebelumnya. Padahal ini penyebaran COVID ini makin masif. Nah, ini memang harus diikuti oleh semua lini. Awal kami lakukan koordinasi dengan sangat banyak tokoh-tokoh lintas agama. Kita juga koordinasi dengan berbagai awak media. Betapa sesungguhnya sinergitas di antara seluruh komponen untuk mensosialisasikan kondisi terkini itu menjadi sangat penting. Nah, setelah kemudian patroli berskala besar, kita masuk himbauan dan teguran, ternyata masih saja berkerumun di malam hari itu di mana-mana, kemudian yang menggunakan masker di beberapa titik itu masih juga kita temukan dalam persentase mungkin sampai 20-30% gitu. Apalagi yang jauh dari Surabaya Raya. Nah, akhirnya 1 Mei sudah masuk pada area teguran dan penindakan. Ini yang saya ingin sampaikan bahwa betapa sinergitas seluruh elemen itu menjadi bagian yang sangat penting. Kita lakukan misalnya pada penindakan ini kan ada pembatasan aktivitas malam hari untuk Surabaya Raya. Lalu kembali patroli, ini patroli gabungan sekarang. Kalau tadi patroli berskala besar, sekarang patroli gabungan. Sama dari pihak Polda, pihak Kodam, kemudian dari Poltabes masing-masing atau Polres. Kita kemudian katakanlah waktu itu awal ya, tanggal 2 malam kita merazia atau melakukan evakuasi. Nah, kira-kira waktu itu ada 82 orang Surabaya, kemudian Gresik 65, Sidoarjo berapa gitu. Lalu di rapid test, setelah rapid test yang positif kita bawa ke rumah sakit, kemudian yang negatif kita observasi. Tapi hal-hal seperti ini rupanya tidak memberikan referensi terhadap kepatuhan masyarakat secara lebih masif. Nah, hal-hal seperti ini memang harus diikuti dengan proses-proses apakah kita kan inginnya memang humanis persuasif, tapi efektif. Nah, humanis persuasif yang efektif ini format yang menjadikan masyarakat disiplin dan patuh dan konsisten gitu. Kepatuhannya konsisten, kedisiplinannya konsisten. Kasihan kalau satu pihak disiplin, patuh, yang lain kemudian dengan sukacita bisa kesana kemari, tidak disiplin dan seterusnya. Nah, kita kemudian melihat Singapore University of Technology itu membuat prediksi yang awal itu mestinya awal Juni ini kan sudah selesai gitu. Tapi kemudian mereka merevisi prediksinya mungkin selesainya September, jadi Juni awal ini akan puncaknya. Kita melihat sebetulnya kalau sekarang kita akan kaitkan dengan
arahan dari Pak Presiden. Kalau misalnya nanti kita disupport dengan tim yang memungkinkan untuk bisa memberikan satu proses yang lebih imperatif. Himbauan sudah, lalu teguran sudah. Nah, di antara proses penindakan yang lebih imperatif, yang lebih memungkinkan ada kedisiplinan yang secara konsisten, kepatuhan secara konsisten. Saya rasa puncak dari pandemi COVID di Jawa Timur bisa tidak Juni, bisa saja Mei. Nah, klaster-klaster baru segera kita lakukan percepatan penanganan misalnya. Oke. Ya. Bu Kofifa, berarti bisa dikatakan ini kita sudah melampaui ya, Jawa Timur secara khususnya begitu, sudah melampaui apa yang seharusnya menjadi target pertama, yaitu target baiknya begitu, atau target yang terbaiknya. Dan alasannya kalau tadi dari saya tangkap dari kata-kata Anda adalah alasan kenapa kita gagal mencapai target dengan cepat adalah dari awal pelaksanaan, sebelum pelaksanaan dan pelaksanaan PSBB, ketidakdisiplinan masyarakat ini masih terlihat di jalan-jalan dan masih sangat terdata dengan banyaknya catatan dari Satpol PP dan lain-lain terhadap kegiatan masyarakat yang masih berlangsung seakan-akan sudah normal, gitu, Bu Kofifa. Ini titik yang membuat ini gagal begitu ya. Jadi sebetulnya begini, kita punya pergub, kita punya peraturan bupati, peraturan wali kota. Kalau peraturan wali kota ini ditegakkan gitu, saya rasa akan sangat efektif. Jadi penegakan itu misalnya dari awal kita minta misalnya Satpol PP itu sangat mungkin dan sangat efektif kalau bisa misalnya merapikan kursi-kursi di warung-warung itu. Karena ini kan semua kita koordinasikan secara intensif. Rata-rata sehari 2 kali kita koordinasi. Kalau misalnya apa yang kita ingin lakukan bahwa ini tahap-tahapannya seperti ini dan yang harus kita lakukan seperti ini, regulasinya seperti ini. Kalau misalnya regulasi itu bisa dilaksanakan, misalnya tadi, oh, yang sekarang warung, silakan warung buka, tapi jangan bikin kursi-kursi supaya orang tidak berkerumun. Siapa yang bisa merapikan itu? Satpol PP kan? Nah, kalau ini misalnya segera bisa dirapikan, kita berharap waktu itu 7 hari sebelum tanggal 28. Tapi kan ini ternyata longgar sekali. Kemudian bagaimana merapikan pasar tradisional supaya misalnya hari ini yang buka ini, besok yang buka ini. Bahasa saya misalnya pasar ganjil genap. Hari ini yang ganjil yang buka, besok yang genap yang buka, bergantian seperti itu. Supaya load di pasar itu bisa dikurangi, physical distancing di pasar bisa dikurangi. Yang punya kewenangan ini kan kabupaten kota, bukan provinsi gitu. Yeah. Nah, pada posisi seperti inilah kita terus melakukan koordinasi kapan kita bisa lakukan proses yang lebih restriktif ya. Jadi ini kan pembatasan, bukan pelarangan, bukan penghentian. Ini poinnya. Nah, sehingga kita bisa mengukur dengan presisi yang lebih tinggi lagi gitu. Ini kita presisikan, ini kan asumsi-asumsi. Jadi ini opsi 1 kalau asumsinya begini. Misalnya prediksi 2 itu kalau asumsinya begini. Jadi seluruh asumsi-asumsi itu akan terpenuhi dari misalnya opsi 1, opsi 2, opsi 3. Karena kan kita ini selalu mendiskusikan dengan pakar-pakar epidemiologi dan itu rutin, hampir tiap malam lah kita lakukan telaah. Okay. Kalau asumsi-asumsi itu tidak terpenuhi, maka prediksi 1, 2, 3 itu juga tidak akan bisa, presisinya juga tidak akan tinggi gitu. Baik. Jadi harapan saya memang adalah semua lini, kemudian tentu adalah pemerintah kabupaten kota semua melakukan proses untuk pencegahan secara lebih efektif dan lebih terukur. Gitu. Oke, Bu Kofifa, apa yang menurut Anda setelah Anda melihat jalannya PSBB ini dan juga jalannya tanggapan masyarakat lah, apa yang Anda lihat menjadi alasan kenapa masyarakat tampaknya kalau dari data yang tadi Anda jabarkan belum terlalu serius menganggap COVID-19 ini, mengingat sudah begitu banyak aturan yang diterapkan, ternyata masih beraktivitas, bahkan melampaui jam malam. Kalau kita bergantung pada Satpol PP yang mengangkat kursi, saya yakin begitu Satpol PP pergi, bisa jadi pemilik warung, pemilik toko akan mengembalikan kursi tersebut. Jadi tidak mungkin juga kalau kita berharap harus dari kesadaran masyarakat begitu, Bu. Enggak, betul, ini kan sama. Jadi tidak akan ada peraturan yang efektif tanpa law enforcement. Nah, tanpa penalti. Pola-pola ini yang memang harus diefektifkan. Kalau misalnya ini toko mestinya dia physical distancing dan sekarang tidak.
Apa sih yang bisa dilakukan? Diberi peringatan lisan. Apa sih yang bisa dilakukan? Diberi peringatan tertulis. Apa lagi yang bisa diperingatkan? Disegel. Apalagi yang bisa dilakukan? Diberi penghentian sementara izin. Apalagi yang bisa dilakukan? Diberhentikan izinnya, dicabut. Itu kan kewenangan itu ada gitu. Jadi bukan cuma maksud saya ngambil kursi-kursinya, bukan hanya itu. Ini adalah langkah awal. Peringatan lisan, peringatan tertulis, disegel, kemudian penghentian sementara izinnya, sampai pencabutan izin. Tahap-tahapan ini kan sebenarnya bisa dilakukan. Nah, kebetulan kewenangan itu tidak di provinsi. Oleh karena itu kembali Kabupaten kota ya Bu ya? Regulasi ini menjadi efektif tentu kalau ada law enforcement dari aparat terkait. Dan level ya, sesuai levelnya. Oke, jadi apakah memang kalau Anda lihat mungkin Anda juga memantau ada daerah-daerah, apakah benar ada daerah-daerah yang memang lebih serius menggunakan kewenangan-kewenangan yang sudah diberikan di level kabupaten kotanya? Ada pola sederhana yang dilakukan misalnya seorang bupati yang kemudian menyampaikan, ayo physical distancing ya di pasar, ayo dijaga ya. Nanti kalau ada kasus yang positif pasarnya loh yang ditutup. Nah, itu ternyata efektif. Daripada pasar ditutup, ayo sekarang dijaga gitu. Jaga jarak, pakai masker. Ini ada cuci tangan banyak, ayo cuci tangan. Pola-pola seperti itu dan saya rasa masing-masing memiliki kearifan yang bisa diterima oleh masyarakat di tingkatannya masing-masing. Jadi memang harus orang dari daerah tersebut lebih memahami begitu Bu ya? Jadi semua lini, semua pihak memang kita harus bersama-sama melihat bahwa COVID-19 ini penyebarannya cepat sekali. Oleh karena itu mari kita bergerak menghentikan bersama, mencegah bersama, jangan sampai penyebarannya makin meluas. Dan itu artinya kita menjadi bagian dari yang ikut menggerakkan supaya disiplin lebih konsisten, kepatuhan lebih konsisten, dan semua pihak kemudian aware. Baik, Bu Khofifah, kita akan kembali lagi usai jeda. Saya ingin tahu juga, sampai sejauh ini tampaknya memang hanya daerah Sampang dan Madiun yang masih zona hijau sejauh ini. Apa yang menjadi kunci di sana sehingga penyebaran COVID ini tidak mencapai ke sana? Dan juga mengenai aturan baru, Bu Khofifah, larangan mudik masih berlaku, tapi di sisi lain alat transportasi juga sudah mulai pelan-pelan dibuka untuk kepentingan khusus. Nah, ini bagaimana juga tanggapan dari kepala daerah terhadap hal ini, khususnya Ibu Khofifah. Usai jeda, Ibu. Kita akan segera kembali dan berbincang dengan Gubernur Jawa Timur kembali, Ibu Khofifah Indar Parawansa, usai jeda berikut ini.